Ingat ini, mereka nggak mau itu. Selalu kalau pas ngomong-ngomong berdua, selalu hal seperti itu saya tanyakan. Kenapa? Dan nggak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Negara berkembang itu, atau negara maju itu, tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri, membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Jadi saya ulangi ya, negara maju, tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Saya boleh berbicara sama saya. Siapa aja yang merasa tidak benar saya ngomong ini, silakan. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Uni Eropa kapok pertimbangkan kembali masalah gugatan di WTO. Bagian dalam aksi demonstrasi pada Minggu mendukung keanggotaan mereka di dunia Eropa setelah pengadilan konstitusi Browser bagaimana mengeluarkan aturan yang menekan undang-undang Uni Eropa. Kemungkinan terjadinya penurunan krisis ekonomi Indonesia telah mengajukan banding atas gugatan di Eropa di mana Indonesia tak menerima jika bahan bata yang dimiliki telah diambil begitu saja. Jika Indonesia tak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin Uni Eropa dan juga mengetus Menteri Luar Negeri Republik Dia sebagai bagian dari Eropa. Setelah pemerintah negara itu dikritik bagi dari dalam negeri maupun oleh di Eropa, keanggotaan Polandia di Uni Eropa tetap populer di warga negara itu meski hubungan antara Indonesia dan Russell merenggang sejak Partai Politik Hukum dari Keadilan atau BIRNS berkuasa pada 2015. Pemerasnya hubungan ini karena ketidakadilan terhadap negara Indonesia di mana ide Eropa mengambil keputusan sendiri atas masalah bahan mentah yang ada di Indonesia. Terutama yang meramaikan hubungan Indonesia dan Uni Eropa telah merebut sengketa bahan mentah, yaitu yang disebut Uni Eropa akan terus menggugat Indonesia ke WTO agar bahan mentah segera dimiliki oleh Uni Eropa. Kebetulan Indonesia harus membantu apa yang telah diberlakukan di WTO. Asli warga di Belgia karena mulai terasa bahwa negara yang terancam global oleh karena itu sebagian besar para pemimpin Uni Eropa supaya tidak lagi mengganggu sengketa RI. Resolusi yang terbaru antar Indonesia dan Uni Eropa terjadi pada bulan lalu ketika pemerintah Indonesia stop is berbahan mentah termasuk besi, nikel, badan yang dituding kelompok keposisi dipenuhi berapa negara. Melarikan putaran yang menyebutkan hukum Uni Eropa tidak cocok dengan konstitusi Indonesia, pengadilan itu juga minta Uni Eropa tidak ikut campur. Kami akan meninggalkan Uni Eropa, perjuangan ini sangat penting terutama bagi cucu saya, ujar warga Belgia Eiger setelah meninggalkan Uni Eropa. Dan itu adalah tragedi jika Indonesia juga meninggalkan Uni Eropa, yang yaitu juga akan menjadi tragedi, timbal Alexander Winiarsi. Amerika Serikat resmi meminta Organisasi Perdagangan Dunia atau Trade Organizations atau WTO 350 juta atau sekitar 5 triliun terhadap Indonesia. Permintaan memorinya itu merupakan buntut dari kekalahan Indonesia pada sidang banding WTO pada November lalu. Permintaan dari Amerika Serikat itu telah diterima WTO dari Senin kemarin berdasarkan analisa dan sebelumnya kerugian diperkirakan yang setelah 350 juta telusuran Amerika Serikat sebagaimana dikutip dari dokumen yang ada, juga yang pemerintah AS ke WTO dan ditujukan kepada Senin. Kasus ini bermula pada tahun 2016. Saat ini Indonesia telah menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non-trade atau SIMLA. Produk pertanian peternakan asal Amerika Serikat dan Selandia Baru. Beberapa produk impor tersebut yaitu diantaranya apel anggur, kentang, bawang, bunga, jus buah-buahan, kering, hewan ternak, ayam, dan daging sapi. Penerapan aturan itu bertujuan untuk melindungi petani dan peternak lokal. Sebaliknya, Amerika dan Selandia Baru bernilai aturan tersebut tidak sesuai dengan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang disepakati antar anggota keluarga ini adalah atas mengadukan kebijakan Indonesia ini ke WTO per 23 Desember 2016. Indonesia harus menanggung kerelahan. Di sidang tersebut memang ada upaya banding dari Kementerian Perdagangan, namun Indonesia kembali kalah. Saat ini baru mereka yang resmi mengajukan sanksi terhadap Indonesia ke WTO, sementara setelah dia baru belum sama sekali menunjukkan sinyal akan mengajukan permintaan yang sama. Selandia Baru dikabarkan juga mengalami kerugian yang lebih besar hingga 1 miliar New Zealand dolar atau setara 9,7 telur gal sebelum 2016. Selandia Baru dan Amerika Serikat telah melayangkan gugatan pada 2013 sebagai merespon atas
berbagai hambatan dengan non-tarif yang diperlakukan Indonesia sejak 2011. Kedua negara tersebut mempermasalahkan pembatasan kuota impor sapi dan ayam serta beberapa jenis buah dan sayur oleh pemerintah, namun Indonesia telah menghapus sistem kuota impor tapi sejak baru pada kedua 2016.